Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Erivia Amanda Sukma dengan NIM 2402126316 dan rekan saya Rafa Ramadhani dengan NIM 2402126350. Kami akan membahas bab 8 yaitu kuliner Melayu Riau. Yang pertama yaitu makanan Melayu Riau. Makanan Melayu Riau. Makanan merupakan keperluan dasar manusia dalam menjalankan metabolisme tubuh. Sumber makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selain untuk memproduksi energi di tubuh, makanan juga sebagai alat untuk bertahan hidup. Makanan yang sehat tentu akan berpengaruh pada kesehatan jiwa dan raga manusia. Dan sebaliknya, makanan yang tidak sehat tentu akan menimbulkan sakit jiwa dan raga. Maka dari itu, ketentuan halal dalam makanan orang Melayu sangatlah mutlak. Bicara tentang Melayu, orang Melayu mengatur segala aspek kehidupannya dengan budaya, termasuk dalam hal makanan. Makanan bagi orang-orang Melayu juga menciptakan identitas atau jati diri sebagai Melayu. Cita rasa khas dalam suatu makanan dianggap sebagai cerminan budaya sekelompok orang. Penamaannya pun sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Melayu. Selain itu, makanan akan menjadi populer apabila cita rasanya enak dan bersih. Maka, orang-orang akan mencari tahu tentang Melayu. Selanjutnya, ciri khas makanan dan cara memasak orang Melayu. Orang Melayu menjadikan nasi putih sebagai makanan pokok sehari-hari, dilengkapi dengan lauk pauk dan sayur mayur sebagai pelahap makanan. Sebagai penambah selera, ditambahkan dengan berbagai jenis sambal seperti sambal belacan, cecaluk, dan ulam seperti kulit buah, umbi, dan dedaunan. Bersamaan dengan hidangan lauk pauk, biasanya orang Melayu juga menyediakan air minuman. Selanjutnya yaitu ciri khas cara memasak masakan makanan orang Melayu. Hampir semua makanan orang Melayu dimasak dengan cara direbus, digoreng, dipanggang, disalai, dan dikukus. Sebagian kecil pula diawetkan supaya tahan lama dan sebagian lagi biasanya dimakan mentah atau dilecur. Orang Melayu kerap menggunakan bumbu rempah-rempah sebagai bumbu masakan. Biasanya, rempah-rempah ini ditumbuk atau digiling sebelum dimasak dengan air atau santan bersama-sama ikan, daging, ayam, dan sayur-sayuran. Pada poin B, kita akan membahas nilai-nilai dalam makanan Melayu. Dalam adat dan adat orang Melayu, nilai-nilai dalam makanan diatur mulai dari tata cara meracik makanan atau pengolahannya, ketika memakan dan setelah memakan. Aturan itu bersifat mutlak, maka orang Melayu berpantang bila memakan makanan yang pengolahannya tak sesuai dengan adat dan adat Melayu. Selain itu, penghargaan pada makanan juga sangat kental adanya. Misalnya, ketika tuan rumah menyajikan makanan dan minuman bagi tamunya, mestilah penyajian itu ikhlas dan tulus. Maka, penghargaan tamu terhadap makanan itu adalah dengan segera memakannya. Dan yang paling unik adalah dalam pengolahan makanan. Seorang perempuan dilihat telah mampu menjadi seorang istri ketika tata cara menyiang ikan sesuai dengan aturannya. Orang Melayu memotong ikan dengan cara dimiringkan atau bukan lurus seperti memempat kayu. Sebab ikan yang dipotong lurus hanya diperuntukkan sebagai makanan binatang atau umpan ketika memancing. Maka berpantang orang Melayu jika memakan ikan yang dipotong lurus atau dianggap sebagai penghinaan pada seorang jika menyajikan lauk yang dipotong tepat. Selanjutnya, menghadap makanan atau memakan juga diatur dalam adat dan adat orang Melayu. Dalam ungkapan Melayu, Ganas Effendi melalui bukunya yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu menyebutkan, makan jangan kenyang seorang, ingat-ingat penderitaan orang, yang bermakna, makan hanyalah sebagai cara bertahan hidup dan saling berbagi lebih utama dari makna makanan. Selanjutnya, adat dan adat yang menjadi aturan dalam makanan bersama atau yang biasa disebut dengan majelis. Seseorang yang lebih dahulu selesai makan tidak baik jika meninggalkan majelis sebelum semua orang selesai makan. Di kalangan Melayu Hulu Sungai pula, ada larangan mengangkat pinggan. Jika seseorang mengangkat pinggan dalam majelis, maka ia dianggap sebagai seorang yang tidak tahu adat. Terakhir, yaitu adat menyudahi makanan. Dalam praktiknya, orang Melayu wajib menyudahi makanan dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pinggan makan yang sudah digunakan harus dibasahi dengan air basuh tangan. Hal ini berguna untuk mempermudah kaum perempuan dalam mencuci pinggan. Selain itu, kaum laki-laki hendaklah mengumpulkan perlengkapan makanan untuk mempermudah tuan rumah dalam mengangkat perlengkapan jamuan ke dapur. Selanjutnya pada poin C, sejarah kuliner Melayu Riau. Kuliner Melayu Riau memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan budaya dan peradaban masyarakat Melayu di wilayah pesisir Sumatera, khususnya di Provinsi Riau.
Sejarahnya terbentuk dari perpaduan antara kearifan lokal dengan pengaruh luar yang masuk melalui jalur perdagangan, migrasi, dan penyebaran agama. Pada poin pertama ada pengaruh geografis dan budaya pesisir. Riau memiliki letak geografis yang sangat strategis, yaitu di tepi Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan maritim tersibuk sejak abad ke-7. Posisi ini menjadikan Riau sebagai titik pertemuan berbagai budaya, termasuk budaya kuliner dari Arab, India, Cina, hingga Eropa. Pengaruh-pengaruh ini memperkaya cita rasa makanan Melayu tanpa menghilangkan identitas lokalnya. Selanjutnya, poin kedua yaitu pengaruh Islam. Islam memegang peranan penting dalam perkembangan budaya Melayu, termasuk dalam hal makanan. Sejak masuknya Islam ke wilayah Riau sekitar abad ke-13, ajaran agama mulai membentuk kebiasaan masyarakat termasuk dalam memilih bahan makanan halal dan cara pengolahannya yang sesuai syariat. Misalnya tidak menggunakan daging babi atau alkohol dalam masakan. Pada poin ketiga yaitu kerajaan Melayu dan tradisi istana. Pada masa kejayaan Kesultanan Melayu seperti Kesultanan Siak Sri Indrapura, makanan bukan sekedar kebutuhan, tetapi juga bagian dari simbol status sosial dan diplomasi kerajaan. Hidangan istana biasanya sangat mewah, disiapkan dengan bahan-bahan pilihan dan disajikan secara berlapis-lapis. Banyak resep istana yang akhirnya menyebar ke masyarakat dan bertahan hingga kini. Poin keempat yaitu kearifan lokal dan bahan alam. Masyarakat Melayu Riau sangat dekat dengan alam. Mereka memanfaatkan hasil laut yaitu ikan, udang, kepiting, dan hasil sungai yaitu ikan patin dan ikan bau sebagai bahan utama. Selain itu, penggunaan rempah-rempah lokal seperti lengkuas, kunyit, jahe, daun salam, dan serai menjadi ciri khas. Pengolahan masakan juga banyak menggunakan santan kelapa, memberikan rasa gurih dan tekstur kental. Yang terakhir yaitu akulturasi kuliner. Hidangan seperti roti jala dan kari ayam memiliki jejak pengaruh India, sementara mie lendir dan beberapa makanan manis seperti kue bangkit menunjukkan akulturasi dengan budaya Tionghoa. Namun semuanya diolah kembali dengan rasa lokal sehingga menjadi bagian dari identitas Melayu Riau. Selanjutnya pada poin D, kita akan membahas ragam masakan khas Melayu Riau. Beberapa makanan khas Riau yang terkenal yaitu ada 6. Yang pertama ada gulai ikan patin. Biasanya dimasak dengan kuah kuning kental dari rempah-rempah dan santan. Yang kedua yaitu asam pedas bawang. Asam pedas bawang ini memiliki cita rasa pedas dan asam yang segar. Selanjutnya roti jala, biasanya disajikan dengan kari ayam dan kuah durian. Makanan ini sangat populer sebagai makanan ringan. Selanjutnya mie lendir, mie dengan kuah kental manis pedas dari kacang dan rempah. Selanjutnya lakse, yaitu mie beras khas Melayu yang disajikan dengan kuah ikan. Terakhir yaitu ada boluk ubi, yaitu makanan manis dari ubi dan gula merah. Selanjutnya pada poin E kita akan membahas jenis makanan. Secara umum jenis makanan Melayu dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar, yaitu makanan harian dan makanan upacara adat dan ritual. Kedua bagian besar ini dapat dikelompokkan berdasarkan cara memasaknya, yaitu panggang, salai, jemur, ubuk, rebus, kukus, goreng, sangrai, dan peram. Dari kadar airnya pula, makanan dapat dibedakan menjadi 3, yakni kering, basah, dan berkuah. Yang pertama yaitu ada jenis makanan berdasarkan peruntukannya, terbagi atas 2, yaitu makanan harian dan makanan upacara dan ritual. Pada makanan harian, mengolah atau membuat makanan harian biasanya dilakukan ketika sholat subuh menjelang sholat zuhur dan asar menjelang maghrib. Makanan utama dalam harian orang Melayu adalah nasi dengan lauk pauk serta makanan selingannya seperti kue muih. Selanjutnya yaitu ada makanan pada upacara dan ritual. Dalam upacara dan ritual, orang Melayu juga membuat makanan harian dan tentunya membuat makanan khusus. Makanan khusus adalah makanan yang dibuat pada acara ritual, upacara, dan perayaan tertentu. Misalnya, yang pertama itu ada bubur Asyura. Biasanya dihidangkan pada saat acara keagamaan seperti Maulid dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu bertih beras kuning dan putih. Biasanya dihidangkan pada acara nikah kawin. Yang ketiga yaitu nasi kuning bunga telur, dihidangkan pada acara sunnah Rasul. Dan terakhir yaitu ada puasa yang biasa dihidangkan pada acara Hari Raya Islam. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rafa Ramadhani. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis makanan berdasarkan cara memasaknya. Yang pertama yaitu panggang. Memanggang adalah proses memasak dengan cara mendekatkan atau meletakkan bahan makanan langsung di atas bara api, arang, atau sumber panas lainnya tanpa menggunakan minyak atau air. Metode ini biasanya menghasilkan aroma yang khas berasal dari pembakaran lemak dan bumbu pada makanan serta memberikan tekstur luar yang lebih kering atau garing dan bagian dalam tetap lembut. Contohnya,
yaitu ikan salai. Ikan air tawar seperti ikan patin diasapi terlebih dahulu, lalu dipanggang di atas bara api. Biasanya disajikan dengan sambal tempoyak atau gulai lemak cili api. Yang kedua ada salai. Makanan yang disalai bukan hanya berbahan dasar hewan seperti ikan, ayam, landak, dan lain sebagainya, tetapi buah-buahan juga dapat diolah dengan disalai. Makanan yang disalai biasanya awet selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun lamanya. Sebabnya, pengolahan makanan dengan cara menyalai ini memang bertujuan untuk mengawetkan makanan untuk waktu yang lama. Yang ketiga ada jemur. Penjemuran adalah teknik pengolahan makanan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bahan makanan dengan cara mengeringkannya menggunakan panas matahari secara langsung. Proses ini termasuk dalam metode pengeringan alami yang sangat umum digunakan, terutama di dalam industri rumahan atau tradisional. Contohnya adalah kerupuk. Adonan kerupuk yang telah dicetak dikeringkan dengan dijemur sebelum digoreng agar renyah saat dimasak. Yang keempat ada ubi. Makanan yang dibungkus dengan daun pisang atau upi saat hendak dimasak ditimbun dalam tanah atau abu. Di atasnya dipasang api. Waktu memasaknya agak lama, sekitar 1–1,5 jam. Contohnya adalah ikan ubuk. Ikan ubuk adalah masakan khas yang dilakukan orang Melayu. Cara memasaknya, bumbu-bumbu yang telah dihaluskan dilumurkan pada ikan, lalu dibungkus menggunakan daun pisang atau upi. Ikan yang telah dibungkus lalu ditimbun di dalam tanah atau abu, di atasnya dinyalakan api. Yang kelima ada rebus. Merebus adalah metode memasak dengan memanaskan air, kaldu, atau cairan lainnya hingga mendidih, lalu memasukkan bahan makanan ke dalamnya dan membiarkannya matang. Melalui panas cairan tersebut, proses ini membuat makanan menjadi lunak, matang merata, dan terkadang menyerap rasa dari cairan rebusan. Contohnya adalah ketupat. Beras dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa, lalu direbus di dalam air mendidih selama beberapa jam hingga padat dan matang. Ketupat disajikan sebagai makanan pokok pengganti nasi, terutama saat lebaran atau acara adat. Yang keenam ada kukus. Mengukus adalah proses memasak menggunakan uap panas dari air mendidih. Makanan tidak langsung bersentuhan dengan air, melainkan diletakkan di wadah berlubang seperti dandang atau kukusan di atas air mendidih, hingga uap panas yang naik akan mematangkan makanan secara perlahan dan merata. Contohnya adalah pais. Pais adalah sejenis makanan yang dipepes atau dikukus dalam daun pisang. Yang ketujuh ada goreng. Menggoreng adalah cara memasak dengan memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas atau menggunakan lemak seperti margarin atau mentega sebagai media penghantar panas. Makanan dimasak hingga bagian luarnya kering atau renyah dan bagian dalamnya matang. Metode ini cepat dan menghasilkan cita rasa gurih serta aroma khas. Contohnya adalah kue daram-daram. Kue daram-daram adalah kue tradisional khas masyarakat Melayu yang memiliki bentuk unik, yaitu bulat pipi dengan lubang di tengah mirip seperti donat. Kue ini berwarna coklat gelap karena menggunakan gula merah sebagai bahan dasar utamanya. Yang kedelapan ada sangrai. Memasak dengan cara sangrai adalah teknik memasak yang tidak menggunakan air dan minyak. Sangrai dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sangrai hanya menggunakan kuali, dan bahan masakan dimasukkan ke dalam kuali, lalu dipanaskan dengan api kecil atau bara api. Yang kedua, ada sangrai yang menggunakan pasir sebagai medium penghantar panas, pengganti air atau minyak. Memasak dengan menyangrai biasanya pada bahan makanan seperti biji-bijian, misalnya kopi, kacang, dan lain-lain. Yang kesembilan ada perang. Proses mendiamkan bahan makanan dalam waktu tertentu agar terjadi perubahan kimia alami yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau enzim. Proses ini bisa menghasilkan rasa yang lebih kuat, aroma khas,
tekstur berbeda, serta meningkatkan daya simpan makanan. Contohnya yaitu asam durian atau biasa disebut tempoyak. Tempoyak adalah hasil fermentasi dari daging buah durian matang yang ditambahkan sedikit garam, kemudian diletakkan di dalam wadah tertutup selama beberapa hari. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas, aroma tajam, dan tekstur yang lembut. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di daerah Melayu seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia, terutama untuk membuat gulai tempoyak, sambal tempoyak, atau ikan salai. Materi selanjutnya adalah jenis makanan dari kandungan airnya. Yang pertama yaitu makanan kering. Istilah makanan kering dan basah merujuk pada panganan seperti kue, rendang, dan salai. Makanan kering biasanya memiliki tingkat ketahanan makanan yang jauh lebih tahan lama jika dibandingkan dengan makanan basah. Pembuatan makanan kering juga bertujuan sebagai cara untuk mengawetkan. Contohnya adalah dendeng, kerupuk ikan, kue daram-daram, dan rempeyek. Yang kedua yaitu makanan basah. Ketahanan dan keawetan makanan basah cenderung lebih singkat dibanding dengan makanan kering. Sebab makanan yang dibuat orang Melayu tidak menggunakan zat pengawet. Orang Melayu hanya menggunakan bahan alami sebagai pengawetnya. Oleh karena itu, masakan basah cenderung dibuat untuk konsumsi harian, seperti gulai tempoyak ikan patin, lempeng pisang, ketupat, pais ikan, dan bumbu lampung. Setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.